Sudah dengar, Tuan Jiang meraih prestasi militer. Kembali kali ini, akan naik pangkat. Dulu saat Tuan Jiang latihan, bagian bawah tubuhnya hancur karena ledakan. Nona Sen yang membawa obat, menyembuhkannya. Jika bukan karena Nona Sen, tidak akan ada dirinya yang sekarang. Matilah. Mingzhou, tolong aku. Orang yang seharusnya menikah dengan Mingzhou adalah aku. Jika kau tidak menyembunyikan obat ajaib, memaksa Mingzhou menikahimu, aku tidak akan menikah dengan Qinze, si cacat itu. Sekarang, kau malah menjadi nyonya pejabat yang gemilang, sementara aku hanya bisa melayani seorang cacat seumur hidup. Kenapa? Angsin, karena Jiao ingin menikah, bagaimana kalau kau mengalah saja? Jiang Mingzhou, apa yang kau katakan? Jiao bukannya sengaja. Tolong kalahkan dia, Idu Ana. Benar-benar pasangan jahat. Angsin, kau ingin menikahi siapa? Aku terlahir kembali. Terlahir kembali pada hari pemilihan suami. Nikahlah dengan Mingzhou. Bukankah kamu selalu menyukainya? Aku Tidak bisa. Dia tidak bisa menikah dengan Kak Mingzhou. Hanya aku yang boleh menikah dengannya. Jiao. Aku juga hanya mau menikahi Jiao. Kenapa berbeda dari kehidupan sebelumnya? Kehidupan sebelumnya, Shen Jiao, agar tidak menikah dengan Jiang Mingzhou, langsung kabur dari rumah. Jiang Mingzhou, agar tidak memberatkan Shen Jiao, tidak pernah menyinggung soal menikahinya. Mungkinkah mereka juga berinkarnasi? Jiao, dia tidak becus, bahkan tidak layak disebut pria. Untuk apa kamu menikah dengannya? Benar juga, dia cuma pekerja miskin. Yang dari keluarga Qin. Meskipun cacat, setidaknya dia seorang komandan. Ibu, ayah, aku dengar kakek Sen Angsin meninggalkan pil Jiuyang untuknya. Obat itu manjur untuk penyakit seperti ini. Asal aku dapatkan obat ini, keluarga Jiang akan memberi mas kawin 5.000. 5.000? Di kehidupan sebelumnya, Sen Angsin mendapatkan mas kawin 5.000, sangat gemilang. Sekarang giliranku. Dan tak lama setelah Jiang Mingzhou sembuh, dia menjadi tentara dan pejabat. Masa depannya tak terbatas. Kalian harus percaya padaku. Kamu yakin? Aku yakin. Obat itu ada di kotak hitam di gudang. Ibu, ayah, tolong bantu aku. Ansin, adikmu suka Mingzhou. Kamu tidak akan merebutnya, kan? Tentu saja. Kalau dia mau menikah, silakan. Apa urusannya denganku? Syukurlah. Jiao, setelah semua, dia adikmu, dia akan menikah. Pasti kamu siapkan sesuatu, kan? Menurutku, kotak hitam di gudang itu lumayan. Kamu berikan itu sebagai bawaan pernikahan Jiao. Ekor rubahmu sudah tidak bisa disembunyikan, ya? Baik. Jiao, mulai sekarang, tenanglah menjadi istri pejabat. Di kehidupan ini, kita akan bersama selamanya. Kalian tahu obat ini mujarab. Tapi tidak tahu, tanpa pengobatanku,
Obat ini akan membuat bagian bawah membusuk dan bau, dan tidak bisa lagi berfungsi sebagai pria. Shen Anshin, aku tahu kamu selama ini tergila-gila padaku. Tapi, di hatiku, hanya ada Jiao Jiao. Nanti kalau sudah waktunya, jangan sampai kamu mati-matian menggangguku. Mau apa kamu? Siapa yang mau sama kamu seorang Kasim? Yang ingin kunikahi adalah komandan. Di kehidupan sebelumnya, Kinze tidak sepenuhnya tidak tertolong. Hanya saja aku belum sempat membantunya. Lalu dibunuh oleh dua orang ini. Kalau begitu, kakak, menikahlah dengan orang yang lumpuh total, menjadi pembantu yang membersihkan kotoran dan urin. Anshin, susah payah kamu mau menikah dengan Aze, keluarga Qin kami yang berhutang padamu. Kalau kamu mau mundur dari pertunangan, juga boleh. Kami tidak bisa menghambatmu. Tidak ada gunanya. Dari leher ke bawah, aku tidak punya perasaan, pergilah. Aku tidak akan menikah denganmu. Kinze, aku tidak akan membatalkan pertunangan. Kamu, Paman dan bibi aku bisa membuat Kinze berdiri. Apa? Tangannya sudah bisa bergerak. Aze benar-benar bisa sembuh. Anshin. Berkat kamu, Kamu kan tunanganku. Itu sudah seharusnya. Anshin, kamu benar-benar penyelamat keluarga kami. Kamu menikah dengan keluarga kami. Kamu seperti anak kandung kami. Kalau ada yang berani mengganggumu, itu berarti melawan keluarga Qin. Shen Anshin. Shen Anshin, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kakak Mingzhou sudah bertunangan denganku. Kamu masih berani datang mengejar. Anshin, Mingzhou memilih Jiao Jiao. Kamu, jangan ganggu Mingzhou lagi. Betul. Kamu wanita jahat. Cepat pergi dari sini. Siapa bilang aku datang untuk kalian? Di kompleks ini hanya kalian satu keluarga. Lalu siapa lagi yang bisa kamu cari? Bukankah kamu melihat kakak Mingzhou sudah pulih normal lalu datang menempel? Hanya kamu yang menganggap pria ini sebagai harta. Aku datang untuk mengobati Kinze. Mengobati? Kamu? Keluarga Qin tidak di sini. Lagi pula, jangan kira kamu dan kakek tabib desa itu belajar sedikit ilmu pengobatan bisa menyembuhkan orang. Kalau sampai terjadi masalah, kamu sanggup bertanggung jawab? Supaya jadi istri pejabat lebih lama, kau punya ide untuk menyelamatkan orang. Shen Anshin, kau sungguh tidak tahu malu. Jiao Jiao benar. Shen Anshin Komandan Qin, kalau kau sampai menyebabkannya celaka akibatnya, tidak bisa kau tanggung. Itu dia. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Komandan Qin sudah sangat menderita. Shen Anshin masih mau menyiksanya. Ini praktik ilegal. Laporkan ke polisi. Seumur hidup ini obat ajaib sudah kuambil, mau menyelamatkan Kinze, mimpilah. Kak, jangan sakiti orang lagi. Mingzhou bisa memaafkan dan membantumu minta maaf pada Komandan Qin. Aduh, mengingat dulu kau begitu tergila-gila padaku, aku bisa bantu minta maaf. Kau batalkan pertunangan dengan keluarga Qin? Aku bisa perkenalkan kau tukang masak di kantin. Orbanaguan, kau tak perlu jadi janda seumur hidup. Anjing apa yang menggonggong? Apa Komandan Qin kenal kalian? Belum jadi pejabat sudah pamer kekuasaan.
Sikapmu bagaimana? Kami semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, sepertinya kalian ingin aku menyembuhkan Qinze sampai mati lalu menjebakku, kan? Aku tidak akan membatalkan pertunangan. Shen Angxin, jangan, karena aku menikahi Jiao Jiao bukan kau lalu marah-marah. Jangan hancurkan hidupmu sendiri. Kau lebih baik khawatirkan penyakitmu sendiri, soalnya militer tidak akan menerima cacat tanpa akar sepertimu. Aku sudah sembuh, kau benar-benar tidak tahu diri. Hei, orang sini, usir Shen Angxin keluar. Siapa yang berani? Aku yang memohon pada Anxin untuk menjadi menantu perempuanku. Ada yang keberatan? Apa? Komandan tua, kenapa Anda di sini? Demi Anxin menyembuhkan penyakit anakku kami pindah ke sini. Harus lapor ke Xiao Jiang? Aduh, jangan begitu, bukan maksudku begitu. Kamu yang menyuruh Anxin membatalkan pertunangan dengan anakku. Lalu menikah dengan Koki. Kami hanya khawatir Anxin akan mencelakakan Komandan Qin. Dia mana dia paham ilmu kedokteran, itu juga bukan urusanmu. Pulang jaga istrimu sendiri Anxin, ayo kita pergi. Ternyata komandan tua yang memohon padanya untuk menjadi menantu. Kalau Shen Jiao Jiao kenapa bilang Shen Anxin sedang mencelakakan orang? Jangan-jangan karena iri hati ya? Mustahil, apa dia benar-benar bisa menyembuhkan Qinze? Tidak mungkin. Obat mujarab terakhir sudah dimakan oleh Kak Mingzhou. Qinze akan cacat seumur hidup. Shen Anxin, kamu akan jadi janda seumur hidup. Coba berdiri. Masih tidak bisa. Tidak apa-apa. Kita coba sekali lagi. Baik. Aku berdiri. Anxin berkat kamu. Kalau tidak, Aze, hidupnya akan hancur. Hidupnya sudah hancur. Anxin, terima kasih. Ayah ibu menolong A. Z sudah seharusnya. Kita kan satu keluarga. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Qin kami. Jiao Jiao, ambil ini. Semoga banyak anak dan rezeki. Semua mas kawin ini semuanya untukmu. Shen Anxin tidak akan dapat satu pun. Ini semua peninggalan ibuku untukku. Kenapa semuanya diberikan pada Shen Jiao Jiao? Kenapa? Karena Jiao Jiao nanti pasti lebih sukses darimu. Aku. Ya, apa kau pikir aku akan memberimu mas kawin untuk kau berikan pada orang lumpuh itu, tanpa imbalan sama sekali? Bahkan kau harus membersihkan kotorannya. Mingzhou, kenapa kau datang? Sehari sebelum pernikahan kita tidak boleh bertemu. Aku tidak tega melihatmu bekerja sendirian. Aku sengaja datang membantumu. Kakak, kamar ini agak kecil. Bagaimana kalau kau pindah ke kamar lain untuk menikah? Rumah ini milik ibuku. Kenapa aku harus keluar? Jangan banyak bicara. Apa yang kau lakukan? Kau tetap di sini saja.
Jiang Mingzhou, lepaskan aku. Kebakaran. Tolong, kebakaran. Shen Anshin, Jiang Mingzhou, cepat lepaskan aku. waktu itu kau bertengkar dengan Jiao Jiao, dan merusak nama baik Jiao Jiao di lingkungan perumahan. Asal kau akui kau tidak bisa ilmu pengobatan dan menipu, aku akan melepaskanmu. Mimpi. Kau menipu untuk menikah dengan ilmu pengobatan palsu. Paling kau dipenjara 2 tahun, tapi Jiao Jiao akan menjadi bahan gosip seumur hidup oleh orang-orang di sini. Fei. Setelah kau keluar penjara, aku akan ke desa mencarikanmu seorang pria untuk dinikahi. Tak akan ada yang tahu kau pernah di penjara. Aku tidak salah. Kenapa aku harus mengaku? Kalau begitu tunggu saja terbakar. Kebakaran. Cepat padamkan api. Keluarga Qin datang dengan ambulans. Apa keluarga Qin juga kena musibah? Waktunya sudah tiba. Datang. Keluar sudah. Selamat. Lihat. Lihat saja. Benar-benar tampan. Cocok sekali. Bukankah keluarga Shen hari ini menikahkan 2 putri? Kenapa hanya putri kecil saja? Iya, Anshin semalam bertengkar dengan kami, mencuri uang rumah. Lalu kabur. apa? Sepertinya dia takut. Tadi malam, rumah kepala Qin memanggil ambulans. Dia mungkin membuat kepala Qin sakit. Ngomong besar kena batunya, kan? Makanya kabur. Mungkin takut kepala Qin akan datang ke sini. Kabur pada hari pernikahan. Sialan. Pantasan mematikan ibunya sendiri. Pembawa sial. Sekarang kita hanya bisa berharap kepala Qin tidak marah pada kita. Kepala Qin orangnya pengertian, pasti tidak akan marah, tenang saja. Syukurlah. Siapa bilang aku kabur? Kenapa dia datang? Bukannya dia kabur? Kenapa kembali? Kenapa kamu bisa selamat? Maaf, tidak mati terbakar, mengecewakan kalian. Api apa? Mungkin keluarga Shen mau membakar putri sulung? Anak durhaka. Kau telah menyakiti orang? Masih berani kembali? Kau tidak takut kepala Qin menyalahkanmu? Kenapa aku harus takut? Yang harus takut adalah kalian. Tuan Jiang benar-benar punya pengaruh sebesar itu, mobil militer pun bisa dikirim untuk menjemput pengantin. Jiao Jiao benar-benar menikah dengan baik. Apakah ini mobil yang kupesan? Kak, bahkan jika kamu tidak mati, yang menikah dengan baik adalah aku. Mobil Komandan Qin juga berani kau sentuh? Apa? Komandan Qin. Sepertinya datang untuk menuntut, kan? Semua karena kamu ini, pasti kamu yang membuat Komandan Qin sakit karena pengobatanmu. Aku bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Jangan menyeret keluarga Shen. Anshin melakukan kesalahan. Sepertinya keluarga Shen juga tidak bisa lepas dari masalah pasti, karena kemampuan medisnya kurang, tidak akan menjadi begini. Shen Anshin. Ini surat pemutusan hubungan keluarga antara aku dan kamu. Kamu sendiri melakukan kesalahan dengan keluarga Shen. Tidak ada hubungan sama sekali. Kak, kamu pasti mati. Shen Anshin, asalkan kamu mau memohon padaku, aku akan di depan komandan membicarakan hal baik untukmu. Tidak sampai menjatuhkan hukuman padamu. Mimpi. Kamu tidak tahu diri. Jangan salahkan aku tidak membantumu. Kamerat dia Shen Anshin. Dia membunuh pasien karena pengobatannya. Kamu mau menangkap? Iya, tangkap dia. Ini. Dengan keluarga Shen, tidak ada hubungan kamerat.
kamu. Berani memfitnah komandan mengalami kecelakaan, mau kena peluru? Iya. Mingzhou, cepat jelaskan pada mereka, aku tidak memfitnah komandan. Siapa kamu? Ini adalah Komandan Qin. Kamu belum masuk tentara. Wajar kalau belum pernah lihat aku. Apa benar kamu Komandan Qin? Pagi tadi aku lihat ambulans masuk ke rumahmu. Bukannya kamu yang kenapa-kenapa? Itu karena aku akan menikahi Ansin. Ibuku terlalu bersemangat jatuh. Apakah ibu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, dia masih menunggumu memberi teh. Komandan Qin, kamu sudah sembuh ya? Berkat perawatan Ansin, penyakitku membaik. Ansin adalah bintang keberuntunganku. Kenapa berbeda dengan kehidupan sebelumnya? Qin Ze ternyata sembuh. Kalau kalian tidak keberatan, sebentar lagi mampir ke kompleks militer kami untuk minum. Baik, Menantu Qin. Tapi, mereka yang tidak mengakui istriku, bukan juga keluarga, tidak perlu datang. Karena sudah putus hubungan keluarga, tidak perlu saling mengganggu lagi. Ayo pergi. yuk, ayo, pergi, ayo, pergi. Jangan pergi dong. Ini jamuan dari restoran swasta loh. Yang kalian ingin makan pun belum tentu bisa. Dan Mingzhou, sebentar lagi akan menjadi tentara dan jadi pejabat besar, masa depannya sangat cerah. Dasar orang-orang yang suka menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Sudah. Aduh, celaka. Wah, pengantin wanita naik sepeda. Waktu pernikahan di kehidupan sebelumnya, Kau merebut semuanya dariku, di kehidupan ini pun kau mau merebut lagi. Sen Ansin, kau tunggu saja. Ayah, silakan minum teh. Baik. Ibu, silakan minum teh. iya. Ambillah. Ini terlalu banyak. Ambil saja semuanya. Kau adalah bintang keberuntungan keluarga Qin. Baik. Terima kasih. Ayah. Ibu. Iya. Oh ya, ini adalah gelang giok pusaka keluarga Qin. Hari ini aku serahkan padamu. Ini. Terimalah. Kau menikah dengan Aze, ini memang sudah seharusnya menjadi milikmu. Di kehidupan sebelumnya menikah dengan Jiang Mingzhou, aku tidak pernah dihargai seperti ini. Jangan kira kau menikah ke sini untuk bersenang-senang. Layani Mingzhou dengan baik. Kamu ngapain? Mingzhou, aku ganti obatmu. Apa kamu juga berpikir, aku cacat, ibuku saja tidak mau merawat, semua orang bilang aku bau, kamu pura-pura apa di sini? Dan, kalau kamu jijik sama aku, jangan menikah. Obat ajaib yang kamu kasih aku sudah sembuh, kamu memaksa aku minum ramuan, bikin aku jadi begini. Ini semua salah kamu. Mingzhou, obat ajaib harus diminum dengan ramuan. Kalau tidak, efek sampingnya parah, kamu harus percaya padaku. Kamu ngapain? Kamu mau cekik dia? Siapa yang mau melayani kamu? Untungnya di hidup ini tidak menikah lagi dengan Jiang Mingzhou. Ansin, terima kasih karena tidak jijik padaku. Tidak apa. Mulai sekarang semua hari baik. Sebenarnya Mingzhou karena kesehatannya buruk, baru bisa kalian keluarga Shen menikah ke sini. Sekarang Mingzhou sudah sembuh. Kamu tidak pantas. Apa maksudmu?
Apa maksudmu? Jiang Mingzhou sekarang cuma orang biasa. Kenapa aku tidak pantas? Mingzhou nanti pasti jadi pejabat besar. Karena kamu sudah menikah ke sini, keluarga Jiang kami tidak akan mengembalikanmu. Asal kamu bersikap patuh, melayani Mingzhou dan aku akan membiarkanmu tinggal. Akulah yang menyembuhkan Jiang Mingzhou. Kalian tidak menganggapku sebagai penyelamat sudah tidak apa-apa. Malahan menyuruhku melayani kalian. Mingzhou adalah suamimu, menyembuhkannya sudah kewajibanmu, kamu patuh sajalah, kalau tidak, aku suruh Mingzhou menceraikanmu. Kamu, Jiao Jiao, ibuku susah payah membesarkanku, kamu mengalahlah sedikit. ya? Bu? Kalau bukan karena Jiang Mingzhou nanti akan sukses besar, aku tidak akan tahan dengan perempuan tua ini. Hei, ada apa ini? Kelumpuhannya belum sembuh. Apa? Bagaimana mungkin Shen Anxin bisa menyembuhkan Qinze? Apa dia benar-benar paham ilmu kedokteran? Bro, coba tebak aku melihat apa? Jangan bertele-tele. Aku melihat Qinze lumpuh lagi. Kelumpuhannya sama sekali belum sembuh. Apa? Beneran? Aku lihat sendiri, dengar sendiri, Shen Anxin yang bilang. Katakanlah, masa bisa palsu? Aku tahu, Shen Anxin memang tidak bisa menyembuhkan Qinze. Cuma gertak sambal. Apa yang pernah kualami, Shen Anxin juga akan merasakannya. Kenapa sih? Qinze jangan-jangan berak di tempat tidur? Jijik banget sih. Kamu masih berdiri aja, bantu sini. Hei, bantu dong. Kotor banget. Jijik. Canggung banget, cepat ambil baskom air. Gimana? Enggak apa-apa. Cuma Aze baru pulih. Belum boleh berdiri lama atau capek. Istirahat setengah bulan bisa pulih. Mama kaget banget. Kalian tidak percaya padaku? Masa tidak percaya sama Anxin? Tentu kami percaya sama Anxin. Anxin, kamu benar-benar pembawa keberuntungan keluarga Qin. Malam pengantin. Shen Anxin pasti sibuk membantu Qinze membersihkan pantat si cacak itu. Jiao Jiao. Matikan lampu dulu. Oh, Kenapa sih? aku belum pulih sepenuhnya. Minum ramuan herbal pasti akan berhasil. Tapi kenapa bisa begitu? Di kehidupan sebelumnya saja bisa, di kehidupan ini pasti bisa. Tenang saja. Mingzhou. Aku tidak punya maksud lain, aku hanya terkejut. Tidak apa-apa, kamu tenang saja. Nanti, kamu pasti yang paling gemilang istri pejabat. Jiang Mingzhou sudah minum obat dewa, pasti akan pulih. Hari-hari baikku masih di depan. Jiao Jiao, kamu mau beli apa hari ini? Aku yang bayar semuanya. Mingzhou, kamu baik padaku. Halo. Kakak, Tolong ambilkan beberapa lembar ini. Baik,
kakak jalan sendirian? Kakak ipar? Ya, kakak ipar lumpuh lagi, kan? Kasihan sekali. Kamu yang kasihan. Tadi malam, kalian pasti sudah merasakannya suamimu. Dia bukan laki-laki sejati. Shen Angxin, jangan asal tuduh. Kenapa kamu panik? Aku benarkan. Tanpa terapiku, obat itu cuma sementara, nggak nyembuhin. Kamu ini, lebih baik urus saja suamimu. Obatnya, Bu. Terima kasih. Kakak, ini obat buat kakak ipar. Saran aku, mending simpan niat itu. Kakak ipar, mungkin bisa berdiri sesaat, tapi nggak selamanya. Setengah bulan lagi ada medical check-up militer. Pasti kakak ipar bakal pensiun, kan? Ah? Apa maksudnya ini? Artinya, Kinze nggak bisa jadi pejabat lagi, iya kan? Lalu aku gimana? Aku nikah sama Kinze kan supaya jadi istri pejabat. Lihat dirimu. Memalukan. Kondisi Aze sekarang cuma bisa pensiun. Ini perintah militer, harus dipatuhi. Jiao Jiao, cepat berkemas. Kompleks militer ini kita nggak bisa tinggal lagi. Apa maksud kalian? Mulai sekarang, aku cuma jadi rakyat biasa. Aku harus merawat si lumpuh itu. Kami membantu Anda pindah. Maaf merepotkan. Tidak, aku tidak pindah. Aku masih mau jadi istri pejabat. Kurang ajar. Kalian berdua. Seret dia keluar dulu. Aku ingin cerai. Pernikahan militer tidak semudah itu untuk diceraikan. Di kehidupan sebelumnya, Kinze pensiun. Pasti sama di kehidupan ini Shen Angxin. Tunggulah akan kuinjak-injak di bawah kaki. Pemeriksaan kesehatan setengah bulan lagi. Kalian urus dirimu sendiri dulu. Itu cacat tingkat 3. Tidak bisa masuk militer. Apa yang kamu omongkan? Suamiku tidak ada masalah. Kami sudah sembuh sejak lama. Ming Zhou di brigade berkinerja sangat baik. Semua orang memujinya, bahkan merekomendasikannya untuk masuk militer. Penghargaan. Tercatat, hari ini, Jiang Mingzhou benar-benar menerima pemberitahuan penghargaan dari brigade. Siapa kamerat Jiang Mingzhou? Kamerat Jiang ke rumahmu tidak menemukanmu. Beras, tepung, minyak sudah dikirim. Sertifikat penghargaan, kami kirim sendiri untukmu. Ku dengar, lukamu sudah sembuh, dan mau masuk militer. Kami semua percaya padamu. Menunggu kamu menjadi saudara kami. Terima kasih, sudah bersusah payah. Lihatlah. Ini baru laki-laki kau menikah dengan apa? Cuma anak kecil. Aku menikah dengan seorang tokoh. Apa? Kamu mau mukul orang? Dapat penghargaan lalu kenapa? Lihat suamiku. Tetap harus panggil komandan. Tunggu saja. Pemeriksaan kesehatan 2 minggu lagi. Kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Aku dengar Jiang Mingzhou dan mereka mempersulitmu? Tidak apa-apa. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua salahku. Tidak hanya gagal melindungimu, tapi juga menyusahkanmu. Itu salah mereka. Lagi pula, yang terpenting sekarang adalah minum obat dengan baik. Jangan lihat. Minumlah. Ansin, setelah aku pulih sepenuhnya, aku janji tidak akan biarkan kamu menderita sedikit pun. Sekarang aku tidak minta yang lain, hanya minta kamu sehat-sehat saja. Di kehidupan sebelumnya, Shen Anshin memasakkan obat ini untukku. Setelah kesehatanku pulih,
Pemeriksaan kesehatan 2 minggu lagi aku pasti bisa lulus. Kalau begitu cepat minum. Baunya aneh sekali. Kamu yakin sudah masak dengan benar? Tentu saja, cepat minum. Kalau sudah dingin, tidak manjur. Baik. Tenang saja Mingzhou, sehat-sehat saja. Kakak, kenapa cuma kamu sendiri yang datang? Mana suamimu? Jangan-jangan dia tahu pasti cacat tingkat 1. Jadi tidak jadi datang? Kamu kalau diam dikit bisa mati. Sepertinya aku benar, ya? Tenang saja, Kinze pasti bisa lolos pemeriksaan kesehatan dengan lancar. Sen Ansin? Apa maksudmu? Jangan-jangan kalian mau pakai jalur belakang? Apa? Komandan Qin mau pakai jalur belakang? Itu tidak boleh. Kita harus tegas menolak perilaku seperti ini. Kakak, aku menyarankanmu jangan punya pikiran buruk, semua orang lihat, loh. Ansin, bagaimana aku mengajarimu? Menjadi manusia itu harus jujur. Benar-benar tidak punya sopan santun. Semua tenang, klinik kami pasti adil dan jujur, pasti tidak menyembunyikan kondisi kesehatan siapapun. Dengar, kakak, aku sarankan kamu sudahi saja harapanmu. Aku tidak pernah bilang, Komandan Qin mau pakai jalur belakang, apalagi punya pikiran seperti itu. Kalian tidak punya bukti apapun. Langsung menuduh tanpa bukti. Apa kalian mau memfitnah Komandan Qin? Kami hanya mengingatkan dengan baik. Kamu terlalu membesar-besarkan. Sudah diam. Sen Angsin, hari bahagiamu berakhir hari ini. Hari bahagiaku masih panjang. Sekarang antre untuk pemeriksaan. Wang Dazuang hadir. Li Xiaoer, Hadir. masuk. Kakak, kenapa kamu antre di sini? Kakak ipar tidak datang. Bahkan jika dia datang tetap orang tidak berguna. Kalian berdua cerewet, tidak bosan? Kamu Apa kamu? Sen Angsin, jangan tidak tahu terima kasih. Selagi masih punya muka. Cepat pergi. Enya, Shen Anshin, aku lihat dari kamu dulu suka padaku, membantumu dengan baik tahu. Kamerat Jiang. Jangan sentuh istriku. Komandan Qin, Kamu. Kenapa kamu berdiri? Apa kamu terluka? Aku hanya terlambat parkir sebentar. Kamerat Jiang, sungguh berwibawa. Mau membatalkan kualifikasi pemeriksaanku? aku tidak, bukan maksudku begitu. Jiao. Bukankah kau bilang dia lumpuh lagi? Jadi cacat. Kakak ipar? Kenapa kau sembuh? Tidak ada komentar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa seperti saat pernikahan? Hanya berdiri sebentar? Dia hanya menggertak. Komandan Qin, Kamerat Jiang, giliran kalian pemeriksaan kesehatan. Aku curiga Kinze minum obat terlarang hingga bisa berdiri. Suruh dokter periksa baik-baik. Kalau benar ada sesuatu, dia akan hancur. Baik. Beberapa orang ya. Jangan kira minum obat apapun bisa lolos. Nanti kalau ketahuan bukan cuma pensiun sesederhana itu. Kata-kata ini juga untukmu. Pura-pura. Bagaimana? Aku sudah bilang ke dokter suruh dia periksa darah baik-baik. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada masalah. Kakak ipar. Jangan-jangan kau minum obat terlarang. Dan ketahuan? Komandan Qin, semua tahu kau lumpuh total.
Sembuh itu hampir mustahil. Kenapa kau harus minum obat menipu dokter? Dokter belum bicara kau cerewet, nggak capek? Sen Ansin, kau. Mulut keras. Dokter, cepat umumkan hasilnya. Biarkan sebagian orang tidak mengaku. Kamera Jiang. Alat kelaminmu, atrofi cacat, tingkat 3 darahmu, masih ada sisa obat, bagaimana kau menjelaskan? Apa? Ini bagaimana mungkin? Dokter, apa Anda salah periksa? Mingzhou sudah sembuh lama, dan dia juga tidak minum obat. Cepat minumlah. Mungkinkah semangkuk obat itu? Lepaskan, kau menyakitiku. Itu semua karena obat yang kau rebus, membuatku menjadi seperti ini. Resep itu kau yang berikan, apa hubungannya denganku? Mingzhou, kau sudah lulus pemeriksaan kesehatan. Bagus sekali, aku bisa mendaftar tentara, tunggu aku pulang dari misi, pasti aku bisa naik pangkat. Kau pasti akan kembali dengan selamat. Ansin, kau sudah bekerja keras. Oh iya, obat apa yang kau berikan padaku? Efeknya bagus sekali. Ini resep yang ditinggalkan kakekku. Jika lain kali kau bermasalah lagi, tinggal racik sesuai resep. Semua karena dirimu, resep yang kau berikan bermasalah. Ini semua karena kamu. Resep yang kamu berikan ada masalah. Kamera Jiang, kapan aku pernah memberimu resep? Dalam resep itu, satu bahan yang paling istimewa hanya aku yang punya. Obat yang dimasak Shen Jiao tentu tidak berguna. Cordyceps ini perlu diberi makan dengan darahku. Sangat efektif jika digunakan sebagai obat. Hanya dengan cara ini, Mingzhou bisa pulih sepenuhnya. Kamu di kehidupan sebelumnya. Aku menyarankan kamera Jiang. Untuk tidak mencemarkan istriku. Dokter, aku hanya salah minum jamu, aku tidak minum obat terlarang, aku siap diperiksa. Benar, anakku tidak mungkin minum obat. Ya? Tenang, aku tidak bilang kamu minum obat terlarang, kalau tidak, pasti ada efeknya. Apa yang kamu tertawakan? Kamu juga tidak boleh tertawa. Cukup. Kamu masih tidak merasa malu? Tapi, cacat tingkat 3 itu nyata. Lupakan saja masuk tentara. Tidak. Jangan tanda tangan. Kita punya cara untuk menyembuhkannya. Dokter, jangan tanda tangan dulu, aku mungkin bisa sembuh. Ini peraturannya, form ini harus ditandatangani. Dokter, aku mohon, berikan aku sedikit waktu lagi, berikan aku waktu. Begini saja, pemeriksaan kesehatan perlu waktu seminggu. Seminggu lagi, datang lagi untuk periksa nanti, apapun hasilnya, form ini harus diserahkan. Baik. Terima kasih, dokter. Ini bagaimana cara mengobatinya? Pasti bisa sembuh. Di kehidupan sebelumnya juga bisa sembuh. Obat mujarab sudah diminum. Ramuan sudah diminum, kenapa berbeda? Bisa tidak usah mondar-mandir? Aku kesal sekali. Dulu yang aku suka adalah sifat manja Jiao. Sekarang kenapa makin lihat makin kesal? Aku harus menjadi istri komandan. Aku harus mengalahkan Shen Anxin. Ini kantorku. Ya, yang diajukan, Nona Shen, permohonan sertifikat dokter militer, masih dalam proses peninjauan tapi atasan tahu kemampuanmu, jadi memberikan izin khusus. Kamu bisa bekerja di kantor ini dulu. Tunggu sertifikat keluar, baru pasang fotomu di papan nama di depan pintu. Baik. Di kehidupan sebelumnya, aku sepenuhnya demi Jiang Mingzhou, tidak menggunakan ilmu kedokteran warisan kakek, menyembuhkan lebih banyak orang. Di kehidupan ini, aku ingin menjadi seperti kakek, dokter yang bermanfaat bagi banyak orang.
Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, mohon Nona Shen biasa pakai masker, kamu tahu. Kami khawatir, ada yang menyebarkan gosip, bilang Nona Shen masuk lewat koneksi. Tenang, mengerti, aku akan kooperatif. Ada dia. Sungguh baik dibanding Jiang Mingzhou sama sekali berbeda. Dokter ajaib. Anda sungguh dokter ajaib. Mulai sekarang, nyawa saya milik Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Cepat bangun. Jangan sungkan. Setelah pulang nanti, istirahatlah dengan baik selama 6 bulan. Jangan buru-buru turun ke sawah. Baik. Jiang Mingzhou harus disembuhkan. Saya hanya ingin menjadi nyonya pejabat. Benar-benar dokter ajaib. Suami saya yang sudah tua itu, kakinya busuk selama beberapa tahun. Dokter itu menekan dengan tangan, tulangnya langsung lurus. Dan yang lumpuh di jalan sebelah, juga disembuhkan oleh dokter ajaib ini. Dokter ajaib? Bu, kalian sedang membicarakan dokter ajaib apa? Dokter baru di puskesmas. Katanya bisa mengobati berbagai penyakit sulit. Semua bisa berobat ke sana. Komandan Qin sembuh karena dia. Komandan Qin? Nah, dokter ajaib ini namanya Shen Anqin. Nggak tahu, katanya dokter ini ditugaskan khusus. Setiap hari pakai masker. Pasti bukan istri Komandan Qin. Kalau istrinya bisa menyembuhkan penyakit, pasti sudah dilaporkan ke puskesmas. Kenapa menunggu sampai sekarang? Lagi pula sekarang butuh apa? Lagi pula sekarang butuh. Sertifikat izin praktik dokter. Persyaratannya sangat tinggi. Oh begitu. Kalau begitu, bukan dia. Shen Anqin tidak punya sertifikat izin praktik dokter. Benar-benar ngantuk, tiba-tiba ada yang bawakan bantal. Di sini, Iya, di sini. sudah. Aku bisa bergerak. Bu, di dalam ada pasien. Kalian tidak boleh masuk. Dokter, tolong obati suamiku. Ku mohon. Kamu keluar dulu. Kalau ada masalah, datang lagi ke aku. Terima kasih, dokter. Dokter, Berhenti. Kenapa kalian masuk paksa? tolong sembuhkan suamiku. Mereka datang minta saya obati Jiang Mingzhou. Kalau kamu bisa sembuhkan saya, kau adalah penyelamat keluarga kami. Apapun yang kamu minta, saya setuju. Di kehidupan sebelumnya, saya berusaha keras menyembuhkanmu, tapi malah dibunuh oleh kalian berdua. Di kehidupan ini, aku malah jadi penolong kalian. Kalau begitu, jangan salahkan saya, kalau saya tidak sopan. Berobat boleh, tapi harus bayar. Tentu saja, saya lihat orang lain, cuma bayar 5 yuan. Saya kasih 20. Kurang. Kurang. 100. 100 cukup? Saya minta 200.000. Apa? Saya lihat orang lain cuma bayar beberapa yuan. Kenapa kita harus bayar 200.000? Kami tidak punya uang sebanyak itu. Kalau kalian tidak mau, bisa cari orang lain. Kamu yakin bisa sembuhkan saya? Tentu. Baik, kami berobat. Dari mana kami punya uang sebanyak itu? Meski tidak punya, harus cari pinjaman. Menelan rumah kakekku, yang diwariskan untuk ibuku, yang seharusnya menjadi maharku, juga dibawa Shen Jiao ke keluarga Jiang. Kalian, kembalikan semuanya. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Jiao. Sekarang kita hanya punya satu jalan ini. Aku harus sembuh. Mengerti? Tapi kau dari mana punya uang sebanyak itu? Orang tuamu. Bukannya sudah mengambil rumah peninggalan ibunya Shen Anqin sendiri? Kau ambil sertifikat rumahnya, curi, lalu jual rumah itu. Tambahkan dengan maharmu. Kau gila atau aku gila?
Kalau rumah dijual, orang tuaku tinggal di mana? Maharku, kau tidak boleh ambil 1 sen pun. Jiao Jiao, rumah ini kalau dijual, bisa beli lagi kan? Tapi penyakitku ini, harus disembuhkan. Bukankah kau selalu ingin menjadi istri pejabat? Biar kupikir dulu. Baik, Duduk. Dari rumah Komandan Qin ya. Buah-buahan ini bawa kembali. Tante tidak mau kuponmu? Tidak usah, Tante. Aku tukar dengan kupon makanan saja. Sok sungkan, ini, semua dibawa pulang. Stroku waktu lalu, kan kau yang sembuhkan. Sungguh tidak usah. Lihat anak ini kurus. Sen Angsin. Dia sedang apa? Pembantu rumah Komandan Qin, kemarilah, aku punya telur baru, bawa juga. Buat Komandan Qin memulihkan tubuh. Tidak, tidak usah. Xiao Shen. Tante punya gula merah, ambil, makan. Cepat punya bayi, laki-laki gemuk. Bukankah dia cuma menikah dengan komandan? Apa yang perlu dijilat? Dasar mata keranjang. Kau tidak apa-apa, aku menabrakmu. Anak ini, jalan selebar ini masih bisa nabrak orang, mata di mana? Ini istri Mingzhou, ya? Gadis keluarga Shen, suamimu, tidak bisa masuk militer ya? Masih muda? Sungguh disayangkan. Kalian lihat aku dengan mata apa? Daripada ribut di sini, mending pulang dan pikirkan beberapa hari lagi medical check-up, bagaimana cara lulus. Tunggu saja, suatu hari nanti, kalian semua akan menjilatku. Jiao Jiao. Berobat, meski habis 200.000, sembuhkan juga. Baik. Aku pasti tidak boleh diinjak-injak oleh Shen Angsin. Ketemu. Jiao Jiao. Kok kamu udah kembali? Kamu masuk ke ruang kerja ayahmu ngapain? Kamu sembunyiin apa? Nggak apa-apa. Jiao Jiao. Kamu ambil sertifikat rumah buat apa? Bu, kamu harus bantu aku. Ada apa ini? Apa? Kok kamu bisa jual rumah? Nanti kalau Mingzhou sembuh dari sakitnya, dia bisa bertugas dan dapat prestasi besar. Nanti unit pasti akan memberi perumahan keluarga yang lebih besar. Kamu dan ayah pindah tinggal sama kita. Tidak bisa. Ayahmu nggak akan setuju. Kalau begitu, jangan bilang ayah. Kamu mau sembunyiin dari ayah? Nanti kalau Mingzhou naik pangkat baru, kasih tahu dia. Ayah pasti mengerti. Kali ini beneran bisa sembuh? Aku jamin. Jiao Jiao. Kok kamu udah balik? Yah, aku balik lihat ibu aku sekarang pergi. Udah balik ya temani ibumu ngobrol. Kamu jangan bilang apa-apa. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Ada apa, Bu? Kamu harus menyembuhkan suamimu. Aku masih menunggu untuk menjadi mertua pejabat besar. Ini ibu dari Shen Angsin, gelang yang paling berharga. Jual saja, tukarkan dengan lebih banyak uang. Tenang saja, Bu. Apa? Kenapa perlu uang sebanyak ini? Apa ini yang kamu minta, wanita? Kamu baru menikah ke keluarga kami, langsung minta banyak, kamu sudah melawan? Berani-beraninya kamu membawa anakku untuk menasihatiku? Anakmu yang butuh uang untuk berobat. Apa urusanku? Bu, aku yang butuh uang untuk berobat. Sudah menemukan cara untuk menyembuhkan? Ya, tapi butuh banyak uang. Ibu punya uang? Tunggu saja.
Ibu berikan semua mas kawin ini kepada kalian. Harus sembuh. Ibu masih menunggu kamu sukses. Dengan ini, kira-kira sudah cukup. Dokter, uang kami sudah terkumpul. Ini, Dokter, uang kami sudah terkumpul. ini. Di mana dokternya? Sertifikat kualifikasinya sudah keluar. Kami akan menempelkan foto Anda, Dr. Shen, dan surat pengangkatan istimewa. Kamu tidak perlu memakai masker lagi. Terima kasih. Baik, Shen Anxin. Kenapa kamu di sini? Di sini hanya ada kantor dokter ajaib. Kamu jangan-jangan juga mencari dokter ajaib. Kakak ipar, jangan-jangan lumpuh lagi. Tenang saja, kakak ipar masih tampan. Tidak seperti seseorang. Shen Anxin. Jangan menghalangi. Kamu pura-pura apa? Hari ini dokter ajaib hanya bisa menerima kakak Mingzhou seorang. Kalau tidak ingin membuat dokter ajaib marah, cepat pergi. Kamu tidak mau biarkan aku lewat, kan? Iya. Kamu tidak akan bisa lewat satu langkah pun. Baiklah, kalau begitu jangan menyesal. Shen Anxin. Kamu pura-pura suci apa? Mana mungkin kami menyesal? Betul, jangan rusak kesenangan kami, cepat pergi. Aku akan pergi sendiri. Shen Anxin, kamu berani mendorongku? Awas aku pukul kamu. Dokter Shen, kenapa kamu tidak kembali ke kantor? Kamu panggil dia apa? Kamu panggil dia apa? Mau ngapain sama tabibnya? Tabib? Dia. Mana mungkin kamu tabib? Itu mah cuma setengah-setengah. Kamu bilang apa? Tabib Shen adalah puskesmas kita yang direkrut khusus. ternyata tabib adalah Dr. Shen ya. Komandan Qin sungguh beruntung yang menikahi istri seperti ini dan menyembuhkan dirinya sendiri. Mana mungkin Shen Anxin sama sekali tidak punya ilmu kedokteran, mana ada sehebat itu. Apa tabib? Dia cuma orang dalam. Dokter kan harus lewat ujian. Kenapa dia langsung jadi dokter? Pasti karena koneksi Qinze bisa jadi. Malah menggantikan prestasi tabib yang sebenarnya. Dia itu orang dalam. Bukannya semua dokter harus lewat ujian masuk, kenapa dia langsung jadi dokter begitu masuk? Pasti karena koneksi Qinze. Siapa tahu bahkan dia menggantikan prestasi dokter hebat yang sebenarnya. Aku akan lapor ke atasan. Keluarga Qin menyalahgunakan wewenang menempatkanmu di puskesmas. Silakan coba saja. Coba aja. Kau akan celaka. Kau mau melindungi dia? Waktu kalian datang, apa tidak lihat papan pengumuman? Sertifikat pengangkatan khusus Dr. Shen. Ditempel di situ. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kalian bukannya datang karena nama besarnya, minta saya merawat Jiang Mingzhou? Anxin. Dokter ajaib di atas itu benar-benar kamu? Surat pengangkatan khusus Dr. Shen, kamu hebat sekali. Tidak seperti beberapa orang. Tidak punya kemampuan sama sekali. Cuma tahu berisik. Apa urusan kalian? Anxin kamu. Anxin tidak kira kamu ternyata dokter ajaib itu. Lalu, hal yang kamu janjikan sebelumnya, aman? Kamu sudah berjanji pada kami, jangan mungkir. Batang emas ini. Batang emas ini. Bernilai 200.000. Kamu harus menyembuhkan Mingzhou. Apa yang kamu ributkan? Aku tidak bilang tidak mau mengobati. Tapi apa? Shen Anxin, kamu jangan mau menaikkan harga seenaknya, kan? Kamu tidak punya malu? bisakah kamu dengarkan aku sampai selesai? Katakan. Hanya saja Jiang Mingzhou sudah melewatkan waktu perawatan terbaik. Apa? Maksudmu tidak bisa disembuhkan? Shen Anxin, kamu mempermainkan kami. Hari ini, jika tidak sembuh, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Siapa bilang tidak bisa sembuh? Hanya saja akan ada efek samping. Efek samping apa?
Tidak ruang. Kalau nggak mau pengobatan ini sia-sia seumur hidup nggak bisa berhubungan intim. Apa? Kamu menipu kami, ya? Ya udah, silakan coba saja. Resiko tanggung sendiri. Angsin pasti ada cara lain, kan? Cuma ini satu-satunya cara. Terserah kalian mau berobat atau enggak. Kalau nggak mau berobat, silakan pergi. Jangan ganggu kerja saya. Bagaimana kalau kita pikirkan lagi? Dokter Shen sore ini ada seminar. Baik, Pak Jianghua, kebetulan. Jangan lupa pemeriksaan kesehatan 5 hari lagi, loh. Tinggal 5 hari lagi, apa aku masih bisa cari cara lain untuk sembuh? Bagaimana kalau kita pikirkan lagi? Dokter Shen, sore ini ada seminar. baik. Pak Jiang, kebetulan sekali. Jangan lupa, pemeriksaan kesehatan 5 hari lagi, ya. Tinggal 5 hari lagi. Masih ada cara lain untuk sembuh? Bisa. Baik. Hasil pemeriksaan kesehatanmu kali ini. Lulus. Bagus banget. Terima kasih, dokter. Tolong lihatkan mobil ini. Yang ini saja. Kakak, kamu mau beli mobil ya? Merek Feng Huang ya? Aku juga mau. Beli. Mingzhou, kamu baik banget sama aku. Maaf, Nona, mobil ini tinggal satu ini saja. Dan lagi, Nona ini yang datang duluan. Apa? Kakak, kamu mau kasih ke aku kan? Betul kan? Kalian punya uang? Uangnya habis buat berobat? Ya, punya uang buat beli mobil? Meremehkan siapa? Uang segini kami masih punya kok. Iya. Ini cukup? Ini maaf, uangnya tidak cukup. Kalau ditambah ini, Masih kurang. Bayar sekarang. Baik, baik. Kau rebut mobilku. Kalian tak mampu beli, aku juga tak boleh. Lagi pula mobil ini, jelas aku yang pertama lihat. Sombong sekali, aku segera jadi istri komandan. Setelah aku jadi, apapun bisa ku beli. Baik, 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 di mimpi semua ada. Sen Angsin, tunggu saja. Ada maling masuk. ada apa ini? Mana TV besarku? Mana kulkas besarku? Ini semua barang bawaan pernikahanku. Kenapa semuanya hilang? Jangan ribut. Bu, barang-barang di rumah kenapa semua hilang? Sudah kujual semua. Apa? Bu, kenapa kamu menjual barang-barang di rumah semuanya? Ya karena di rumah sudah nggak punya uang. Makanan, minuman, pakaian, semua butuh uang. Menyimpan barang-barang itu juga boros listrik. Makanya kujual semua. Apa kamu sudah minta izinku? Kau menikah ke rumahku, barang-barang itu milik keluargaku, apa perlu persetujuanmu? Dasar nenek tua aku. Shen Jiao kamu. Semua itu adalah maharku. Pandanganmu sempit, Mingzhu, ke depan tidak perlu menyuap, tidak perlu bersosialisasi, yang mana yang tidak butuh uang, jual maharmu, terus kenapa, bukankah demi kebaikan Mingzhu? Mingzhu baik itu artinya kamu juga baik. Sudahlah, Bu, kurangilah bicara.
Jiao Jiao, tidak apa-apa. Ya, setelah aku menjadi istri pemimpin. Aku bisa dapat apa saja. Aku tidak butuh barang-barang itu. Pa. Ada apa ini? Kalian berdua duduk, ada yang mau kukatakan pada kalian. Militer memberi tugas darurat pada AZ. Berangkat besok. Hanya menjalankan tugas. Pama, kenapa kalian tegang sekali? Tugas kali ini tidak biasa, sangat berbahaya, kemungkinan besar akan gugur. Pada waktu ini, di kehidupan sebelumnya Jiang Mingzhou juga pergi. Tugas ini 9 mati 1 hidup. Setelah kembali, langsung dinilai sebagai komandan. Saat ini, kehidupan sebelumnya Jiang Mingzhou juga pergi. Misi ini risiko tinggi, setelah kembali. Kemudian diangkat menjadi komandan. Apakah misi ini begitu berbahaya? Ya, tapi untungnya obat luka yang kamu siapkan sangat berguna. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan kembali kali ini. Apa? Komandan tua telah meninggal. Itu suara Shen Jiao Jiao. Misi kali ini seharusnya Komandan Qin, tapi Komandan Qin lumpuh, Komandan tua menggantikannya. Komandan tua kali ini meninggal dalam misi. Keluarga ini benar-benar hancur. Di kehidupan sebelumnya, adalah komandan tua yang menjalankan misi meninggal di medan perang. Apakah di kehidupan ini, giliran Qinze? Lalu apakah Qinze juga akan mati? Qinze pasti akan mati. Di kehidupan sebelumnya, ayah Qinze mati tanpa meninggalkan jasad utuh. Di kehidupan ini, Qinze pergi. Juga pasti tidak akan mendapat akhir yang baik. Aku lihat Qinze mati. Shen Anxin masih bisa sombong bagaimana? Obat ini kamu ambil, lihat sangat ampuh, hentikan pendarahan. Baik. Di kehidupan sebelumnya obat luka inilah yang menyelamatkan nyawaku. Komandan Qin. Semua orang tahu keahlian medis Dr. Shen sangat tinggi. Obat yang diberikan padamu pasti barang bagus. Bagaimana kalau kamu bagi sedikit pada saudara-saudara? Kita juga punya persiapan yang baik, bukan? Komandan Qin tidak mungkin tidak mau, kan? Komandan Qin. Semua orang tahu. Misi kali ini sangat berbahaya. Obat yang diberikan Dr. Shen adalah obat penyelamat jiwa Komandan Qin. Bagaimana bisa begitu egois? Apakah nyawa para saudara bukan nyawa? Kamera Jiang benar. Tidak usah repot. Saya sudah menyiapkan banyak obat ini. Semuanya sudah saya serahkan ke dokter militer yang ikut. Nanti akan dibagikan ke semua orang. Tenang saja, semua kebagian. Terima kasih, Dr. Shen. Tidak seperti beberapa orang. Cuma bisa bicara doang. Menyuruh orang lain maju. Betul. Kamerad Jiang, kenapa masih bermurah hati dengan barang orang lain? Menganggap kita bodoh, apa ini? Aku dan orang tua menunggumu pulang. Tenang saja. Aku pasti kembali dengan selamat. Ayo. Ayo, cepat. Pergi. Ada apa ini? Ini Komandan Qin. Beberapa anggota misi yang terluka. Apa? Lalu Qinze? Komandan Qin tidak ada. Yang dikirim ke sini luka ringan, yang luka parah di rumah sakit militer. Qinze luka parah. Tidak. Komandan Qin dan yang lain masih dalam misi. Yang kembali adalah yang terluka. Ini rumah sakit, mau kemana? Bu, Pa. Qinze belum pulang. Dokter, apakah Mingzhou sudah kembali? Tidak. Mereka masih dalam misi. Bagaimana situasinya sekarang? Katanya baik-baik saja. Kalian jangan terlalu khawatir. Permisi. Siapa Shen Anxin? Saya. Ada apa? Kamu Shen Anxin.
Kamu dan Kinze akan mati celaka. Apa maksudmu? Dia pengkhianat. Luka ini akibat perbuatannya. Tidak mungkin. Ini kenyataannya. Dia pengkhianat. Tim kami di pegunungan terpencil dikepung musuh, dialah yang memimpin jalan. Sekarang anggota tim lainnya nasib mereka tidak diketahui, tidak mungkin. Aze bukan orang seperti itu. Apa yang kamu katakan? Ini pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Dia adalah pengkhianat kalian. Semua adalah keluarga pengkhianat. Tenang dulu, atasan belum mengeluarkan pemberitahuan. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Pemberitahuan? Pemberitahuan akan segera turun. Ibu. Ibu terlalu sedih. Harus banyak istirahat. Ayah, aku percaya Kinze dia bukan orang seperti itu. Ansin, kau tidak perlu menghiburku. Aku juga percaya Aze bukan orang seperti itu. Keluarga Kin kami pasti tidak akan ada pengkhianat. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Pemberitahuan belum turun, pasti tidak apa-apa. Mingzhou, kalian sudah kembali. Jiao, Mingzhou, aku pulang. Di mana Kinze? Kinze, dia mengkhianati negara dan mati di medan perang. Apa yang kamu katakan? Pemberitahuan sudah turun, jangan lagi menipu diri sendiri. kakak, aku tahu, suami kakak meninggal, kamu tidak bisa menerimanya. Tapi dia melakukan kesalahan harus dihukum. Atasan memaklumi Kinze berjasa bagi negara tidak akan menuntut keluarga kalian sekarang, segera pindah dari perumahan keluarga. Jangan mengambil sumber daya. Komandan Qin ternyata melakukan hal seperti ini. Kalau aku keluarganya, wajahku tidak ada tempat untuk ditaruh. Memang harus kamera Jiang. Tidak, harusnya panggil Komandan Jiang. Dia mendapat jasa besar dan naik pangkat. Naik pangkat ini baru lelaki sejati. Tapi meskipun Qin Zeshen Anxing juga keluarga pahlawan, tidak bisa. Aku pasti tidak akan membiarkannya hidup enak. Mingzhou, bagaimana kalau kita... Surat penerimaan itu palsu, terus kenapa? Orang mati gak bisa bicara. Shen Angxin, hari enakmu udah habis. Papa, Mama kita tinggal di sini dulu. Kamu menderita, Ansin. Semua ini karena Aze. Kamu jadi ikut terkena masalah. Ayah, jangan bicara seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Saya akan mengajukan permohonan penyelidikan ke atasan. Ansin, kamu anak yang baik. Papa, Mama, kalian istirahat di sini dulu. Aku pergi beli barang-barang untuk merapikan. Baik. Kakak, kami datang menjengukmu. Ini. Apa maksud kalian? Ansin, kami hanya datang melihatmu. Kakak, jangan terlalu bermusuhan dong. Kami datang untuk memberikan sesuatu padamu. Lihatlah jam tangan emas besar ini. Radio dan sepeda. Semuanya barang bagus. Aku datang membantumu di saat sulit. Bukankah kamu harus berterima kasih padaku? Masa kalian sebaik itu? 3 barang berputar dan 1 bersuara. Tapi ini standar lamaran. Iya. Kakak ipar sudah meninggal. Kakak, lebih baik
segera menikah lagi dengan pria lain. Apa yang kamu katakan? Apa maksud kalian? Ini benar-benar kacau. Hei, Besan. Anak laki-laki kalian sudah 30, kan? Masa iya menghambat Ansin kami? Iya, nak. Keluarga ini tidak layak. Kamu tidak perlu menafkahi mereka di hari tua. Selagi muda, cari pria lain, itu juga bisa jadi tempatmu, kan? Yang melamar ini adalah anak Direktur Wang. Ini tidak kekurangan uang dan juga tidak keberatan kamu pernah menikah. Kakak, kalau kamu menikah ke sana, kamu akan hidup enak. Jadi kalian menjualku? Katakan, berapa mahar yang mereka berikan padamu? Apa yang kamu katakan? Ini bagaimana bisa dibilang menjualmu? Ini merencanakan perjodohan yang baik untukmu. Perjodohan yang baik. Anak Pak Wang tingginya 1,50 meter, beratnya 100 kilo, umur 30-an tapi malas dan suka makan. Dan tidak punya prestasi apa-apa. Ini namanya jodoh yang baik? Kalau ini benar-benar jodoh yang baik, kenapa kau suruh Shen Jiao cerai lalu menikah dengannya? Mana bisa begitu? Jiao sekarang istri komandan. Betul, Anxin. Mana bisa kau dibandingkan dengan Jiao? Kalau aku tidak salah ingat, pada hari aku menikah, aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian. Apa hakmu mengomentari aku? Kamu. Mereka, itulah orang tuaku. Kalau mau menikah, kalian saja yang menikah. Jangan ganggu aku. Wah, kamu Anxin. Aku bilang terus terang. Rumah-rumah di sini, semua milik Pak Wang. Kalau kamu tidak mau menikah, keluar dari sini. Keluarga kalian, terkait dengan pengkhianat, aku rasa, siapa lagi yang berani memberi rumah untuk kalian tinggal? Jangan keterlaluan. Kamu mau menikah atau tidak? Sen Anjin, kamu bisa sendirian di jalan. Tapi kedua orang tua ini juga harus ikut menderita bersamamu? Keluarga Qin saya turun-temurun jadi tentara. Tulangnya keras, punggungnya tegak. Tidak ada tradisi menjual menantu demi ketenangan sesaat. Sekarang, Anxin adalah putri kandung kami. Bukannya hanya menderita sedikit, kami sudah melewati hujan peluru. Kesulitan kecil ini apa yang ditakutkan? Di tim produksi kita bisa dapat poin. Kita dengan tangan sendiri juga bisa kenyang. Rumah ini tidak boleh dihuni. Ya tidak usah. Bahkan tinggal di bawah jembatan, tidur di lubang tanah. Keluarga kita harus tetap bersama. Mau memaksa Anxin menyerah dengan cara ini, tidak mungkin. Ayah. Ibu. Mulutmu keras sekali, ya? Bukankah itu hanya keluarga pengkhianat? Seolah-olah itu hebat sekali. Shen Anxin, jangan nanti kamu sendiri menangis, datang memohon padaku, mau menikah. Memohon padamu, mimpilah kamu. Ayah, ibu malam ini kalian tinggal di sini dulu. Aku tidur di luar. Anak, kami yang merepotkanmu. Ayah jangan bicara seperti itu. Anjin, Aku keluar dulu. Ansin ini juga tidak akan bertahan lama. Kamu harus segera mencari tempat menetap. Siapa? Kudengar ada rumah kosong di rumahmu yang mau dijual? Kamu istri dari keluarga Qin? Iya, Pergi. Tidak mau jual pada orang sepertimu. bisa saya tambah uang. Uangmu itu bawa sial. Dokter Shen, Bu Wang, aku ingat Anda. Waktu itu Anda patah kaki. Saya yang menyambungnya. kamu berdiri di depan rumahku larut malam. Mau apa? Aku cuma capek jalan. Istirahat sebentar. Ayo cepat pergi. Sial, kamu jangan dekat-dekat. Dokter Shen, kenapa kamu jadi begini?
Ada apa? Kamu cari rumah, kan? Aku tinggal sendiri. Kalau kamu tidak keberatan, pindah dulu ke tempatku. Kamu tidak keberatan denganku? Ah, apa yang perlu dikeberatkan? Nyawaku ini kamu yang selamatkan. Lagi pula aku percaya dengan pribadi Komandan Qin. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Hei, jangan menangis. Ayo ikut tante pulang, lalu jemput orang tuamu. Aku percaya kok, hidup pasti akan membaik. Mingzhou, Shen Anxin dan yang lain sudah punya tempat tinggal. Bisakah kau suruh orang untuk membuat keributan? Suruh dia keluar. Aku baru saja menjabat sebagai kepala, tidak baik terlalu mencolok. Iya juga. Lagi pula nanti masih ada waktu untuk menyusahkannya. Mingzhou, Tidak bisa, Jiao Jiao. Shen Anxin bilang kita tidak boleh berhubungan suami istri sekarang. kau percaya omongannya? Siapa tahu dia tidak tahan melihat kita bahagia. Sengaja berkata begitu. Lagi pula, kalau benar-benar berhubungan, pengobatannya sia-sia. Shen Anxin sebaik itu, memberitahu kita, dia pasti ingin kau tidak sembuh. Tidak perlu terlalu hati-hati. Ya, Mingzhou, apa kau tega membiarkanku menjadi janda terus? Shen Anxin, ya, dia tidak suka melihat kebahagiaan kita. Iya. Kamu Shen Anxin. Aku, ada apa? Aku anak dari Wang Changsang. Orang tuamu sudah terima uang mahar dari aku. Hari ini kamu harus pulang bersamaku untuk menikah. Kakak nikam aja deh. Manajer Wang juga bakal ngasih uang ke orang tua Qin. Ini kan saling menguntungkan. Mimpi aja lo. Shen Jiao, kalian berani bikin ribut di puskesmas? Apa kau nggak takut? Aku lapor ke atasan. Ini urusan keluarga kami. Apa hubunganmu sama dokter? Aku lihat siapa yang berani ngatur. Shen Jiao, aku nggak mungkin nikah. Kalian cepat pergi dari sini. Shen Jiao, aku kan sudah ngasih kamu 1 juta. Hari ini, kamu harus bikin perempuan ini beresin buat aku. Shen Anxin, jangan nggak tahu diri. Aku sekarang istri komandan. Nikah pun harus, nggak nikah pun harus. Shen Jiao, aku tidak mungkin menikah. Kalian cepat pergi dari sini. Shen Jiao, aku sudah memberimu 1 juta. Hari ini kamu harus membuat wanita ini bereskan untukku. Shen Anxin, jangan tidak tahu diri. Aku sekarang adalah istri komandan, kamu harus menikah. Tidak menikah juga harus menikah. Bos, misi akhirnya selesai, kamu juga bisa kembali dan bersama kakak ipar mereka berkumpul. Tidak tahu, bagaimana keadaan Anxin dan yang lain. Setelah kamu pura-pura mati, aku khusus meminta Komandan Jiang dan yang lain untuk merawat keluargamu, Komandan Jiang, yaitu Jiang Mingzhou. Setelah misi selesai, dia dipromosikan ke posisi yang dulu kamu tempati. Jiang Mingzhou, Ada masalah? cepat, segera kembali. Shen Jiao, kamu sewenang-wenang. Kamu terlalu berani. Memangnya kenapa? Sekarang tak ada yang bisa melindungimu. Lepaskan aku. Bawa perempuan itu keluar. Anxin, jangan melawan, menikahlah dengan baik. Bukankah itu lebih baik? Shen Jiao, percaya nggak? Semua perbuatanmu akan kulaporkan semuanya. Kamu istri seorang pengkhianat, apa hakmu bicara denganku? Kalau kamu tetap tidak mau bekerja sama, pekerjaan ini juga tidak akan bertahan. Anxin itu dokter spesialis, kamu tidak berhak menanganinya. Siapa tahu Shen Anxin, sama seperti Qinze, punya niat buruk. Bagaimana kalau dia sengaja membuat penyakit kita? Gimana dong? Benar juga. Siapa yang masih mau berobat ke dia? Aku nggak berani lagi. Dokter jenius pun gimana?
Tetap seperti anjing yang kuinjak. Jangan banyak bicara, tangkap dia. Berhenti. Ansin, kamu tidak apa-apa? Kamu masih hidup? Aku tidak apa-apa. Aku masih hidup. Bagaimana kamu bisa hidup? Bukankah kamu sudah mati? Itu hanya pura-pura mati. Hanya taktik untuk mengelabui musuh. Apa? Bos mengambil risiko dengan terjun sendiri. Tapi dia berhasil melakukan prestasi besar. Mereka bilang kamu pengkhianat. Lagi. Pengkhianat apa? Semua salah paham, salah paham. Kalian memfitnahku sebagai pengkhianat dan memaksa Ansin menikah. Bukan urusanku. Semua ini karena Shen Jiao. Dia bilang dia akan mencarikan aku istri. Aku sudah memberikan semua uang padanya. Kalau kamu mau cari, carilah dia. Kakak ipar. Ini semua salah paham, karena kamu sudah kembali. Lupakan saja. Kakakku tidak perlu menikah lagi. Ini urusan keluarga. Tidak perlu dibesar-besarkan. Kamu memfitnah posisiku dan memaksa Ansin menerima suap. Aku akan menindaklanjuti masalah ini. Hukuman yang pantas. Tidak akan ada yang terlewat. Mingzhou sekarang adalah kepala, setara denganmu. Apa kau berhak menghukumku? Qinze, berilah aku muka. Jangan memperbesar masalah, tidak baik bagimu. Apa mukamu? Bosku. Sekarang sudah jadi Mayor Jenderal. Mayor Jenderal, Apa? Satu tingkat penuh di atas Mingzhou. Mohon ikut saya sebentar. Selidiki perkaranya. Ansin, ayo pulang. Rumah? Ada apa? Kita diusir dari kompleks perumahan. Sekarang numpang di rumah orang lain. Tapi kamu sudah pulang, jadi semuanya baik. Bagaimana keadaan Papa dan Mama sekarang? Mereka tidak apa-apa. Hanya terlalu sedih. Untung kamu sudah pulang. Ansin, berkat kamu. Qinze ternyata kembali hidup-hidup dan menjadi Mayor Jenderal. Dia tidak akan melepaskan kita. jangan banyak bicara. Untungnya kita tidak melakukan kesalahan apapun, kesalahan yang serius. Mahar sudah dikembalikan kepada manajer Wang, paling-paling kena sanksi. Tidak akan ada masalah besar. Dia tidak akan melepaskan kita. Kamu bicara sedikit saja. Untungnya sekarang tidak melakukan apa-apa, kesalahan yang substantif. Mahar sudah dikembalikan ke Direktur Wang, paling kena sanksi. Tidak akan ada masalah besar. Kalian datang untuk apa? Interogasi kan sudah selesai? Saya tidak melakukan kesalahan. Ada yang melaporkan Anda. Pemeriksaan kesehatan ada kesalahan. Ikut kami sebentar. Komandan Jiang. Maksudmu apa? Tidak mungkin. Laporan kesehatan suamiku. Tidak mungkin ada masalah. Ada masalah atau tidak? Baru tahu setelah diperiksa. Tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Komandan Jiang. Ikut kami. Saya juga harus pergi. Luka kronis. Tidak mungkin. Aku sudah mencoba, padahal baik-baik saja. Apa itu kamu? Yang diam-diam mengubah hasil pemeriksaan. Apa yang kamu omongkan? Proses pemeriksaan terbuka dan transparan. Dan ada dokter spesialis, bagaimana mungkin ada yang memalsukan? Dulu sudah saya peringatkan kalian, tidak boleh berhubungan intim. Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan diri? Sekarang bagaimana? Ini cacat tingkat 3. Dulu kamu yang memaksa. Aku tidak peduli. Kamu laki-laki, yang salah di pihakmu. Aku ingin cerai. Apa? Kamu bermimpi? Saat kamu dulu mengobatinya, apakah sudah memikirkan kejadian hari ini?
Kedua orang ini tidak akan percaya padaku, benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Jiang Mingzhou. Kamu kalian. Kakak, aku hanya membantumu mencoba efek obat kakak ipar. Jangan tersinggung ya. Aku juga demi kebaikan kakak ipar. Jiang Mingzhou, bukankah aku sudah bilang padamu selama waktu ini tidak boleh berhubungan, kamu malah bermesraan dengan adikku. Aduh, jangan bilang begitu jelek, lagi pula kamu bisa menyembuhkanku bukan? Kali ini tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Ansin, tahu nggak? Shen Jiao lagi mau cerai. Katanya sih heboh banget. Apa iya? Tapi, pernikahan militer mana ada yang gampang cerainya, suaminya tidak mau ngelepaskan dia sih. Seumur hidupnya cuma bisa pasrah. Ayo pegang yang bener. Ansin, kamu pasti bisa menyembuhkan aku, ya kan? Aku tidak boleh cacat, aku tidak boleh menjadi Eunuch. Aku tidak bisa menyembuhkanmu seumur hidupmu, cuma bisa menjadi eunuch. Kamu balas dendam, kan? Kamu balas dendam padaku karena tidak menikahimu. Ini pusaka keluarga Jiang aku kasih kamu. Sembuhkan aku cerai sama Shen Jiao, kita bersama ya. Kamu pikir semua orang seperti Shen Jiao buta? Ambil barangmu dan pergi. Shen Ansin. Jangan tidak tahu diri. Shen Ansin. Jangan tidak tahu diri. Kamu teriak apa? Mengganggu perempuan? Ya, tolong, semuanya, cepat lihat. Seharusnya tidak seperti ini. Kamu sebenarnya sangat mencintaiku. Mimpilah. Ansin itu sudah cocok dengan Jenderal Qin. Ini semua karena dirimu sendiri, Jiang Mingzhou. Cerai, kamu sudah busuk. Kamu seumur hidup adalah orang jahat. Jangan menghalangi aku. Ingin menceraikanku? Jangan pernah berpikir. Seumur hidup, kamulah yang memilihku. Kamulah yang menghancurkanku. Aku nggak mau dirusak orang jahat ini seumur hidupku. Ma, aku harus cerai. Jiao. Dulu kamu disuruh pilih Qinze, kamu malah pilih Jiang Mingzhou. Sekarang bagus, ya? Kalau gitu aku tinggal di sini nggak pulang. Aku mau tinggal sama kalian berdua. Kamu ini ngomong apa sih? Anak perempuan yang udah kawin. Ibarat air yang sudah ditumpahkan tinggal di rumah orang tua nggak pantas. Pak, tapi aku kan anakmu juga. Aku mau tinggal. Kalian berdua buang sampah ini keluar. Kalian berdua buang ini cepat. Wang Tianpang, kamu ngapain? Ambil pot bunga saya. Kalian ini, ngapain sih? Shen Jiao, kamu sudah lama menjual rumah itu kepadaku, aku mau lakukan apa saja sesuka hatiku. Apa? Bukankah kamu bilang bisa memberi kami tinggal sementara? Cih, tinggal apa? Aku gagal menikahi istriku. Dan malah kena masalah. Semua gara-gara kamu si orang baik. Sekarang dia Jiang Mingzhou jadi orang baik. Aku tidak peduli kalian baik atau buruk. Kamu benar-benar menjual rumah? Bilang. Ini dulu demi mengobati Jiang Mingzhou, makanya. Semua salah Shen Ansin. Kalau dia tidak meminta harga selangit, aku juga. Kenapa aku punya anak yang durhaka seperti ini? Kenapa kamu mukul anak itu? Apa kamu sudah tahu dari dulu? Dia menjual rumah itu. Bilang. Baik. Kalian ibu dan anak. Benar-benar pembawa sial. Ya sudah, jual ya sudah. Rumah itu memang bukan milikmu. Itu punya ibunya Shen Ansin. Kalau dulu tidak selingkuh dan bikin dia meninggal, tidak akan ada kami berdua. Kamu. Itu semua akibat perbuatanmu sendiri. Sudah. Diam semuanya. Kalian cepat pindah dari sini. Kalau tidak. Tidak usah. Ini kan memang rumah Bapak. Jual beli ya jual beli. Terimalah. Jangan sampai menyusahkan kakak ipar. Baik.
Ini rumah kakekku, yang ditinggalkan untuk ibuku. Sekarang akhirnya ku dapatkan kembali. Syukurlah sudah kembali. Ini rumah dari kakek saya yang diwariskan untuk ibu saya. Sekarang akhirnya bisa saya ambil kembali. Senang akhirnya kembali. Ansin, kamu ini. Keinginan almarhum kakek saya adalah bisa berobat dan menyelamatkan orang. Saya ingin uang ini disumbangkan ke puskesmas untuk melengkapi fasilitas mendidik lebih banyak dokter dan menyelamatkan lebih banyak pasien. Aze, bisakah kamu bantu saya? Tentu saja bisa. Ansin, aku ayahmu, nak. Kamu? Bangun dulu. Ansin, kamu harus bantu ayah sekarang. Tidak punya tempat tinggal. Kamu harus terima ayah. Sen Jiao Jiao dan yang lain? Mereka. Aku tidak mau mereka lagi. Lagi pula, mereka juga tidak baik padamu. Aku sudah bercerai. Nak, kamu tenang saja, ayah ke depannya pasti akan merawatmu dengan baik. Aku dan kamu tidak ada hubungan apa-apa. Ansin, aku ini ayahmu, loh. Dulu aku dan ibumu. Kami menantikan kelahiranmu. Sayang, ibumu kurang beruntung. Tapi saat dia meninggal, dia berpesan padaku untuk merawatmu dengan baik. Kamu berselingkuh dan menyebabkan ibuku. Kamu juga tidak menganggapku anak. Ansin, itu semua salah ayah. Ayah ke depannya pasti akan menggantinya, oke? Tidak perlu. Ansin. Dulu aku dan ibumu. Itu karena tidak sabar menunggumu lahir. Sayang, ibumu tidak beruntung. Tapi saat dia akan meninggal, dia berpesan padaku untuk merawatmu dengan baik. Kamu selingkuh dan menyebabkan ibuku meninggal. Kamu juga tidak menganggapku sebagai anak. Ansin, itu semua salah ayah. Ayah nanti pasti akan menebus kesalahan, oke? Tidak perlu. Ansin. Aku ayahmu, kamu harus merawatku di hari tua. Kalau tidak, orang-orang akan menenggelamkanmu dengan cemoohan mereka. Saat aku menikah dulu, kamu sudah memutuskan hubungan denganku. Surat pemutusan hubungan itu juga kamu tulis sendiri. Saat itu semua orang melihatnya. Jadi, aku sekarang denganmu tidak ada hubungan sama sekali. Istri pejabat. Akulah yang seharusnya menjadi istri pejabat. Yang seharusnya menikah dengan Kinze adalah aku. Aku akan menemui Shen Ansin dan menukar kembali. Shen Ansin. Malam ini aku pulang dan masak makanan enak untukmu. Baik, Shen Ansin. Ansin, Coba lagi sekali, aku mau terlahir kembali sekali lagi. Di kehidupan selanjutnya aku pasti menjadi istri pejabat. Ini gila, kan? kamu tidak apa-apa? tidak apa-apa, hanya luka ringan. Kamu ternyata tidak apa-apa? Kenapa? Ayo kita mati bersama. Aku ingin coba lagi. Ini gila, ya? Apa kau tidak apa-apa? Enggak apa-apa, hanya luka ringan. Kamu ternyata tidak apa-apa? Apa? Ayo kita mati bersama. Aku mau coba lagi. Kau menyerang dengan pisau. Kau akan dipenjara. Tidak. Aku tidak bisa dipenjara. Aku masih mau jadi istri pejabat. Kukirim orang mengejarnya. Kita ke puskesmas dulu. Kamu pergi kemana lagi buat onar? Ikut aku pulang. Aku nggak mau pergi. Pulang. Kamu harus tenang, tinggal di rumah. Jangan berpikir untuk bercerai. Jiao Jiao, biarkan aku keluar.
Shen Jiao, kamu lagi apa? Tidak mau cerai denganku? Kamu mati saja. Jiao. Jangan pergi, biarkan aku keluar. Salah. Semua salah. Aku seharusnya memilih Ansin sejak awal. Ada api. Tangkap orangnya, cepat padamkan api. Lepaskan aku. Kalian semua pantas mati. Tidak masalah. Pulang saja, jangan kena air. Bos, Shen Jiao yang membakar. Jiang Mingzhou dikurung di gubuk jerami. Kakinya hangus terbakar. Shen Jiao yang membakar. Ya. Shen Jiao sudah diserahkan ke polisi. Dia pasti akan dipenjara. Benar-benar ada balasan untuk kejahatan. Tapi, Apa? Shen Jiao meminta dengan keras untuk bertemu ibu besar sekali lagi. Katanya, ada rahasia yang ingin disampaikan. Tidak usah. Rahasia. Bicaralah. Kakak. Kamu pikir dari mana datangnya hari baikmu? Semuanya aku berikan padamu. Di kehidupan sebelumnya, akulah yang menikahi Qinze. Kamu menikahi Jiang Mingzhou. Sampah itu. Aku seharusnya menjadi istri pejabat yang bergengsi. Sayangnya kamu menikahi Qinze, juga tidak menjadi istri pejabat. Bahkan bersekongkol dengan Jiang Mingzhou. Membunuhku. Bukan begitu? Bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan kamu juga. Benar? Tuhan melihat hidupku terlalu menderita. Memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Membuatku menjauh dari kalian, sepasang sampah ini. Bagaimana kamu juga bereinkarnasi? Tuhan melihatku terlalu sengsara memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Membuatku jauh dari kalian berdua pembawa sial. Kok kamu juga terlahir kembali? Tidak mungkin. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku mau memilih ulang. Mimpi aja seumur hidupmu. Hanya bisa menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Aku tidak percaya. Ayo. Setelah ini, cerah dan gemilang.